gitu, Mbak. libur bareng temen aku karena kan kalau Oh, aku nggak seperti itu pernah ya. Untuk saat ini praktek apakah gitu kan, sedang temen berobat aku kan kerja di atau sana mempunyai jadi alergi kita, obat? iya. Sepertinya tidak ada, Mbak. Baik, maaf Kak, saya akan bertanya yang agak sensitif ya. Apakah Kak sekarang sedang mengandung atau menyusui? Kebetulan saya masih single, Mbak, jadi belum mengandung atau menyusui. Oke, kalau mengonsumsi alkohol atau merokok? Tidak ada juga, Mbak. Saya anak. Oke, baik. Sebentar ya Kak, saya siapkan dulu obatnya. Mohon ditunggu ya Kak. Terima kasih ya Kak sudah menunggu. Dari keluhan yang Kakak sampaikan tadi, bahwa Kakak ini terkena penyakit yang namanya panu. Nah, di sini saya punya dua rekomendasi obat ya, Kak. Kalpana Krim dan Daktarin Krim. Ini sama-sama mengandung miconazole nitrat 2% yang berfungsi untuk mengobati panu. Akan tetapi yang membedakannya di harganya aja, Kak. Kalau yang Kalpana ini 18.000, kalau yang Daktarin ini harganya 30.000. Jadi kakaknya mau pilih yang mana? Biasanya yang bagus yang mana ya, Mbak? Untuk dua obat ini sebenarnya sama-sama bagus, Kak, karena kandungannya sama miconazole nitrat 2%. Cuma yang membedakan itu harganya saja, Kak. Oh, gitu ya, Mbak. Kalau kasetnya sama, saya mau yang murah aja deh, Mbak. Oke, berarti yang Kalpanaklin ya. Kalpanak ini mengandung miconazole nitrat 2%. Untuk cara penggunaannya, Kakak bersihkan area yang gatal dengan bercak putih tadi. Lalu dalam keadaan kondisi kering, kemudian dioleskan tipis-tipis 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan malam hari aja ya, Kak. Dan untuk terapinya ini sekitar 2 sampai 6 minggu. Tapi apabila kakak sudah sembuh dalam jangka waktu seminggu, kakak tetap harus menggunakan obat ini ya, agar tidak terjadi keluhan yang berulang. Digunakannya kalau setelah sembuh itu 10 hari. Oh, gitu ya, Mbak. Ya, ya Kak. Dan untuk efek sampingnya ini dapat mengiritasi kulit aja. Kalau efek samping ini nggak semua pasien mengalami kok, Kak. Baik, Mbak. Ya Kak, dari penjelasan saya ini apakah ada yang ingin ditanyakan, Kak? Untuk cara penyimpanannya bagaimana ya, Mbak? Untuk untuk cara penyimpanannya, simpan di dalam suhu ruang. Jauhkan dari jangkauan anak-anak ya, dan jauhkan dari sinar matahari langsung. Baik, Mbak. Apakah sudah paham dari penjelasan saya tadi? Iya, Mbak, sudah paham. Oh iya, Mbak, untuk efek sampingnya apa? Benar tidak selalu terjadi? Iya benar Kak, tapi untuk menghindari kondisi yang lebih buruk, Kakak lebih memperbaiki pola hidup, contohnya membersihkan tubuh atau area kulit yang terasa gatal, terutama terutama kemudian menggunakan baju yang longgar atau nggak ketat gitu ya Kak. Oh iya, saya mau tanya lagi, Mbak. Kalau sewaktu-waktu penyakit saya ini kambuh lagi, apa boleh obat ini dipakai kembali? Boleh Mbak, soalnya obat ini bisa dipakai selama 3 bulan setelah dibuka dari wadahnya ya Kak, tapi nggak apa-apa kalau digunakan lagi. Oh, begitu. Makasih ya, Mbak, penjelasannya. Ya Kak, untuk total harganya jadi 18.000 ya. Oke, ini uangnya pas ya. Ya, terima kasih ya Kak, semoga Kakak sembuh. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada kelompok lain yang mau nanya dulu nggak sebelum saya apa kasih masukan? Ya, nggak ada mungkin kali ya. Ya udah saya aja. Suara saya terdengar kan ya? Terdengar, Bu. Oke,
kalau dari percakapannya udah cukup ya, semua sisi yang terkait dengan komunikasi udah di apa namanya udah tercakup di percakapan ya, dari gejalanya, kemudian terapi farmakologinya, terapi non farmakologinya, penyimpanannya, suhunya, efek sampingnya, sama BID-nya ya. Jadi percakapan ini udah cukup baik ya. Eh, tapi ada satu nih, kalau misalnya di apotek ada ya yang nawarin yang lebih murah dan yang lebih mahal ya. Kayaknya kalau di apotek itu karena mencari profit, nawarinnya yang lebih mahal pasti gitu. Iya nggak sih? Halo, iya nggak Yelmi? Yelmi Indah. Iya, Bu. Ya, jadi ya sebenarnya sih itu nggak prinsip ya, yang prinsip tadi pastinya percakapan komunikasinya sudah memenuhi syarat-syarat lah yang diminta. Ya, oke, mungkin dari saya itu kali ada tambahan dari teman-teman yang lain nggak? Kalau nggak ada, ini absennya semua masuk kali ya, sama dengan yang tadi ya. Eh, tadi yang sama saya siang apa ya? Nutraceutical bukan? Farmasi forensik, Bu. Oh Sore. iya, forest. Ya, masuk semua. Apa saya harus buka absen? Bu, mohon maaf tanya untuk presentasinya ini sama dengan yang kayak UTS sebelum UTS bukan, Bu? Apa? Jadi ada dua PPT yang dipresentasikan dari dua kelompok. Masih seperti itu tidak, Bu? Gimana gimana? Saya nggak jelas dengarnya. Ini untuk presentasinya masih sama seperti, Halo? ya halo Bu, Kenapa? untuk presentasinya ini Coba masih, diulangi. iya, Ah, untuk presentasinya. untuk presentasinya ini masih sama seperti bulan sebelum UTS bukan Bu? Jadi ada dua Ya, kelompok sama. yang presentasi atas penyakit tersebut. Begitu bukan Bu? Ya, benar. Sekarang ada 2 kelompok atau berapa kelompok? Harusnya ada 2 ya, satu lagi ya. Harusnya iya ada dua. Mana? Tunggu dulu. Kalian udah kirimin saya tadi cuma Panu aja deh, yang kelompok ini aja. Ada lagi kelompok yang lainnya? Ada 2 kelompok, tapi materinya sama, Bu. Iya, harusnya memang begitu. Udah siap belum? Sudah, Bu. Udah siap. Ya udah, nggak apa-apa, dipresentasikan sekarang. Hanya percakapannya saja dulu ya. Tapi saya mau absen dulu sebentar. Dia Ayu ada, Hadir, Bu. Anita, Anita, Muhammad Romli, Yulita, Hadir, Bu. Siti Nurmaya, Hadir Ibu. Ananda Sela Rahayu, Hadir, Ibu. Iskandar Hakim, Hadir, Iskandar Bu. Hakim, Nia Febriana, Mutiara Andini. Hadir, Bu. Sambil saya absen disiapin ya presentasinya ya. Indah Oktavia, Hadir, Bu.
Siti Astia, Hadir, Bu. Yeni, Hadir, Bu. Elinia, Hadir, Bu. Yesi Nuraini. Hadir, Ibu. Ibu Anita hadir. Muhammad Romli ada nggak? Ada Bu, suaranya nggak kedengeran Bu tadi. Ya, ya, ya. Oke, sekarang presentasi yang kedua. Ini langsung ke percakapannya aja, Bu. Ya. Permisi Mbak, Iya, selamat sore. Saya Ananda dari Apotek Kipa. Ada yang bisa saya bantu? iya sore. Ini Mbak, saya mau beli obat karena pada bagian punggung saya terasa gatal dan disertai bercak-bercak putih. Sudah berapa lama Mas timbul seperti itu? Seminggu Mbak, Masnya sudah pernah coba obati atau ngelakui buat penyembuhan? sebelumnya hanya saya garuk aja sih Mbak untuk mengurangi rasa gatalnya. Baik, tolong ditahan ya Mas untuk tidak digaruk karena menyebabkan peradangan. Berarti sebelumnya belum pernah dikasih obat tertentu ya? Iya, belum ada Mbak. Usia Masnya sekarang berapa ya kalau boleh tahu? Usia saya 23 tahun. Apakah ada juga keluarga atau tetangga sekitar yang mengalami hal serupa dengan Mas? Tidak ada Mbak. Baik, dari keadaan yang saya lihat pada bagian punggung Masnya dan keterangan yang telah Mas berikan, ini bisa jadi panu Mas. Saya menyarankan menggunakan Canesten yang mengandung clotrimazole yang berfungsi untuk mengobati infeksi jamur seperti kutu air, kurap maupun panu. Penyebabnya saya bisa terkena panu itu apa ya Mbak? Penyebab itu bisa disebabkan karena keadaan kulit yang lembab di daerah-daerah kulit yang tersembunyi, biasanya pada ketiak, sela jari jemari kaki, lipatan kulit, dan lain-lain. Bisa juga karena pola hidup yang tidak bersih seperti jarang mandi, sering bertukar handuk, atau baju dengan orang lain. Nah, dari beberapa penyebab yang sudah saya sebutkan tadi, apakah ada yang pernah Mas alami? Oh iya, saya baru ingat 3 hari yang lalu saya berenang bareng sama teman saya. Pas mau bilas saya renangnya pinjam handuk teman saya. Kemungkinan Mas terkena penyakit panu karena bertukar handuk dan air yang dipakai berbarengan di kolam renang, Mas. Oh begitu ya Mbak. Kira-kira obat ini saya gunakan berapa lama ya Mbak? Obatnya digunakan selama 14 hari ya, Mas. 2 sampai 3 kali sehari oles tipis pada area panunya. Kalau gejala gatal-gatal masih belum hilang, Masnya bisa konsultasi ke dokter untuk pengobatan lebih lanjut. Dan apabila dalam penggunaan terjadi iritasi, segera dihentikan saja. Kemudian Mas bisa segera konsultasi ke dokter. Untuk obatnya itu disimpan di tempat yang kering ya. Kalau Masnya punya lemari obat lebih bagus lagi dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Baik Mbak, kalau begitu berarti untuk obatnya tadi Canesten untuk panduknya dipakai selama 14 hari. 2 sampai 3 kali sehari oles tipis ya Mbak. Disimpan di tempat yang kering, tidak lembab. Baik, kalau begitu saya rasa Masnya sudah paham untuk cara pemakaian dan penyimpannya ya. Baik Mbak, untuk pembayarannya bagaimana ya?
Untuk pembayarannya silakan ke kasir ya, Mas. Semoga lekas. Baik, terima kasih. Oke, oke. Tadi langsung aja nih ya saya. Dari dua kelompok tadi, kan tadi rekomendasinya dia menggunakan salep. Nah, salep itu gimana cara menggunakannya tadi nggak ada deh. Kita nggak sih? Misal sebelum menggunakan salep, tangannya tangannya dibersihkan dahulu, kemudian salepnya diletakkan sedikit di tangan, baru tempat yang tadi ada bercaknya juga dibersihkan, baru salepnya dikasih. Nggak ada kan ya cara pemakaiannya? Iya, Bu, nggak ada, cuman dijelasin Hmm. Tapi lama tadi saya juga pemakaian. lupa. Yang di kelompok sebelumnya, kelompok Lili sama Indah gimana? Ada nggak tadi di kelompok satu dijelasin? Yang lain memperhatikan nggak? Halo? Ada nggak tadi di kelompok yang pertama sebelumnya? Bagaimana cara pemakaiannya? Ada, Bu. Tapi gimana? Sebelum dipakai tangannya dicuci dulu atau gimana? Tadi dijelasin nggak? Saya nggak ini tuh tadi. Pas saya bandingkan. Ada nggak tadi di kelompoknya yang kalau yang kelompok dua ini kurang lengkap ya, kurang lengkap karena nggak dikasih tahu itunya. Kemudian apa namanya eh, pengobatannya juga belum belum lengkap ya, pengobatan farmakologi ini udah ada ya, oh udah ada kebersihan, menjaga kebersihan, kemudian tidak memakai kandung tukar-tukaran gitu ya. Oke, mungkin itu kali yang bisa saya kasih saran dan masukan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan atau udah cukup? Cukup, Ibu. Ya, nanti kalau besok-besok ke kelompok lain tolong diperhatikan baik-baik ya. Biar yang jangan sampai ada yang ketinggalan. Itu aja kali untuk saat ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi ya dengan topik yang berbeda. Kita tutup kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.